Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi, pemilik channel ini, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Melalui video, membahas tentang fenomena dan metafisika dengan analisis dan investigasi intuitif. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas malaikat pelindung mengamati doamu, tapi pastikan vibrasimu tidak. Ketika malaikat atau roh orang terkasih yang telah meninggal datang mendekat, beberapa orang bisa merasakan kehadiran mereka. Banyak orang yang memiliki pengalaman ketika mereka merasakan roh tertentu yang berada di dekatnya. Sebagian besar bisa merasakan, dan itu tampak sangat nyata, walaupun masih bertanya-tanya dalam hati, apakah ini hanya imajinasi saja? Padahal mungkin berkali-kali Anda memiliki semacam firasat tentang hal-hal tertentu, seperti hubungan dengan seseorang, mengambil peluang pekerjaan baru, membeli sesuatu, atau mengemudi ke rute tertentu. Apakah Anda pernah mengesampingkan firasat, tetap melakukan sesuatu dan kemudian menyesalinya? Butuh waktu dan pengalaman dengan firasat hati, karena firasat hati semacam GPS alami yang digunakan malaikat pelindung sebagai salah satu saluran komunikasinya. Malaikat pelindung. Malaikat adalah makhluk yang mengenal perasaan karena tugas mereka adalah menunjukkan belas kasihan dan kasih sayang yang besar terhadap kemanusiaan. Malaikat sangat peka terhadap emosi manusia. Saat Anda merasakan kesakitan, begitu pula malaikat pelindung Anda. Namun meskipun malaikat merasakan emosi yang begitu tajam, malaikat pelindung akan sering menanggung sebagian dari penderitaan kita sehingga kita tidak harus merasakan semuanya atau merasakannya sendirian. Malaikat, terutama malaikat pelindung, selalu beredar mencari cara agar perjalanan duniawi Anda lebih menarik, dinamis, dan memuaskan. Jadi, bahkan untuk orang yang tidak pernah berdoa atau tidak pernah meminta bantuan malaikat, akan mendapatkan manfaat darinya. Malaikat pelindung, diundang atau tidak, pasti akan muncul untuk momen-momen penting dalam hidup Anda. Bahkan, terkadang, tapi ini tidak selalu, untuk suatu momen yang kecil sekalipun. Malaikat secara permanen bersama Anda disebut guardian angels atau malaikat penjaga atau malaikat pelindung. Malaikat pelindung ini bukan manusia dan langsung berasal dari Tuhan, dan bukan pula roh pendamping keluarga atau leluhur kita yang kadang orang menyebutnya sebagai spirit guides. Apapun yang kita lakukan dalam hidup, malaikat pelindung tidak pernah meninggalkan kita. Malaikat pelindung memastikan kita tetap memenuhi misi hidup kita di bumi. Kehendak bebas manusia dan cinta. Anda mungkin sering mendengar bahwa Tuhan memberi manusia kebebasan untuk melakukan kehendak atau kehendak bebas. Dan alasan penderitaan adalah karena Tuhan tidak dapat campur tangan dalam pilihan kehendak bebas manusia tanpa persetujuan mereka. Kebanyakan orang menganggap kehendak bebas sebagai kemampuan untuk membuat keputusan sendiri, tapi tanpa melibatkan yang ilahi. Ini juga yang menjelaskan kenapa guardian angels juga tidak selalu bisa intervensi dalam kehidupan manusia di bumi. Kehendak bebas berarti Anda bisa memilih, menciptakan sesuatu yang didasari cinta atau tidak. Pilihan kehendak bebas benar-benar berarti bahwa Anda dapat memilih cinta sebagai dasar menciptakan realitas Anda. Dalam hal ini, cinta juga termasuk rasa syukur, penghargaan, kasih sayang, dan melayani. Atau memilih menciptakan realitas tetapi tidak didasari cinta. Seperti menciptakan pengalaman yang bersifat sementara yang Anda anggap menarik. Faktanya adalah ketika Anda memilih untuk fokus pada cinta, Anda bukan hanya menciptakan sesuatu yang nyata, abadi, dan bermakna, tetapi itu juga biasanya menjadi berkat bagi diri sendiri dan orang lain, bahkan dunia. Memilih cinta sebagai getaran tertinggi yang pada gilirannya akan menghubungkan Anda dengan ide dan wawasan dengan getaran tertinggi pula. Anda sering mengakses ide-ide brilian dan pencerahan, serta ide-ide praktis dan bimbingan untuk kehidupan Anda sehari-hari.
Cinta yang dimaksud adalah cinta tanpa syarat, adalah cinta tanpa pamrih. Ini cinta yang Anda tawarkan dengan bebas. Anda tidak mendasarkannya pada apa yang seseorang lakukan untuk Anda sebagai balasannya. Cinta tanpa syarat dikenal juga sebagai kasih sayang tanpa batasan. Istilah ini terkadang dikaitkan dengan istilah lain sebagai cinta penuh. Setiap bidang ilmu memiliki cara tertentu untuk menggambarkan cinta tanpa syarat ini. Tetapi sebagian besar studi, halnya cinta maksudnya adalah cinta yang tidak memiliki batas dan tidak berubah. Tiada kesadaran cinta dalam hidup ibarat kapal tanpa kehadiran seorang kapten di ruang kemudi. Arus di sekitarnya akan mendorong kapal menjauh dari arah yang dituju. Dalam analogi ini, arus akan menjadi energi yang menakutkan karena pikiran diri sendiri dan pikiran orang lain. Jadi bukan karena Anda menciptakan atau menarik keadaan yang menakutkan itu, karena yang ilahi di dalam diri Anda, yang merupakan perpanjangan cinta, mengekspresikan sesuatu yang baik, jadi bukan ketakutan. Tetapi karena kurangnya kesadaran akan cinta membuat Anda lebih terbuka terhadap pengaruh energi yang menakutkan tadi, yang dianalogikan sebagai kapal yang hanyut. Daripada bergetar rendah, jadilah getaran cinta. Kembali ke aturan dasar Anda, yakni identitas dasar spiritual dan sejatinya dari setiap orang. Menolak untuk berada di jalur getaran rendah. Tetap menjaga getaran yang lebih tinggi dengan berfokus pada realitas Tuhan di dalam diri. Melihat hanya cinta di dalam diri, dan kemudian pada diri orang lain. Katakan ke diri sendiri yang bisa mengangkat energi dan kesadaran Anda. Katakan kepada diri sendiri berulang kali, saya sangat diberkati. Rasakan hatimu terbuka dengan terima kasih seperti yang Anda katakan. Saya sangat diberkati, saya sangat diberkati, saya sangat diberkati. Kalimat apapun itu yang membuat Anda menyadari cinta, perasaan syukur, dan terima kasih. Apa yang Anda berikan, Anda akan menerimanya. Jika Anda memberikan cinta, Anda akan menerima cinta. Jika Anda memberi rasa takut, Anda akan menerimanya juga. Mungkin bukan dari orang yang sama ke yang Anda beri cinta atau rasa takut, tetapi dalam beberapa hal Anda selalu menerima yang tepat sesuai dengan energi yang memantul kembali kepada Anda. Perhatikan vibrasimu saat berdoa. Berdoa bagi orang lain bisa karena didorong rasa cinta atau emosi yang lain. Begitu juga dengan mendoakan diri sendiri. Saat Anda berdoa, sadarilah niat di balik doa-doa Anda. Mengapa berdoa untuk ini? Jika itu karena didasari rasa takut, kekurangan, kemudian Anda percaya bahwa kekurangan itu hanya dapat dipenuhi dengan cara tertentu, maka itulah vibrasi Anda, perasaan kekurangan. Walaupun Anda percaya kuasa doa misalkan, ya, ini yang mungkin sering dialami. Tapi secara diam-diam Anda penuh rasa kurang bahagia dan kemudian berdoa untuk sesuatu atau situasi untuk memberi Anda kebahagiaan. Biasanya doa ini tidak dijawab, karena frekuensi Anda bergetar pada rasa kekurangan. Contoh lainnya, orang yang terlilit hutang biasanya berdoa untuk sesuatu atau situasi di mana bisa segera melunasi hutang atau menutup hutangnya tersebut. Doa yang didorong oleh rasa kekurangan, didesak kebutuhan, dan pikirannya cuma satu, butuh uang untuk menutup hutangnya. Sama saja, frekuensinya bergetar pada rasa kekurangan dan rasa butuh. Doa bisa tampak terhalang atau tertunda kadang-kadang, salah satunya disebabkan karena doa bergetar di bawah dan tetap tinggal di dimensi fisik. Kasus lain adalah, ketika seseorang berdoa dan itu harus dijawab, dia ingin punya rumah, kemudian berdoa agar memenangkan lotre untuk bisa membeli rumah itu, dia ingin menentukan caranya bagaimana itu mewujud. Dia ingin mengendalikannya. Hal semacam ini juga menunjukkan kekurangpercayaan, kurang memasrahkan kepada semesta. Malaikat pelindung yang mengamati doa tampaknya juga terhalang dengan vibrasi semacam ini. Baiklah pemirsa, sekian dulu. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di video berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.